Teman-teman, di depan teman-teman ini adalah textbook of Psychosomatic Medicines and Consultation Liaison Psychiatry. Teman-teman berjumpa kembali, saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saya ingat 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 November 2013, saya dikukuhkan menjadi Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine di Tucson, Arizona. Dan itu adalah perjalanan yang cukup panjang. 5 tahun sebelumnya saya berusaha untuk bisa menjadi Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Perkenalan saya dengan psikosomatik itu bermula di tahun 2006 saat saya masih menjalani pendidikan sebagai residen atau peserta didik di program kedokteran jiwa di FKUI. Saat itu saya mulai tertarik karena banyak kasus-kasus gangguan kejiwaan sebenarnya berdampak terhadap kondisi fisik. Dan ketika kita melihat problem itu lebih jauh lagi, banyak pasien-pasien yang sebenarnya bergejala fisik, tetapi kondisi dasarnya sebenarnya ada di problem psikiatrik atau problem kejiwaan. Nah, untuk itulah saya kemudian mencari tahu lebih dalam lagi tentang aspek-aspek gangguan seperti ini dan ketemulah dengan dua organisasi dunia dan saat itu adalah di Amerika, yaitu the American Psychosomatic Society and the Academy of Psychosomatic Medicine. Pada perkembangannya, akhirnya saya bergabung di kedua organisasi tersebut. Sehingga pada tahun 2010 saya berkesempatan untuk datang pertama kali di Kongres American Psychosomatic Society, membawakan poster dan juga mengikuti workshop intensif. Dan kemudian bertemulah dengan beberapa ahli di bidang psychosomatic medicine. Mereka kemudian juga mengajak ke the Academy of Psychosomatic Medicine. Saat itu karena tahun 2011 menikah, akhirnya saya pada tahun 2012 berkesempatan untuk datang ke Academy of Psychosomatic Medicine dan pertemuannya saat itu di Atlanta. Dan sejak saat itulah saya secara rutin setiap tahun mengikuti workshop, pelatihan, dan juga update di bidang Psychosomatic Medicine sampai akhirnya pada tahun 2013 dikukuhkan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Sampai saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mungkin tidak terlalu fokus di dalam bagaimana mengatasi masalah-masalah psikosomatik karena stigma yang ada di dalam masyarakat kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang kejiwaan, orang akan berpikir itu bukan gangguan medis. Sehingga belakangan dengan secara umum lebih dominan edukasi-edukasi di berbagai media yang kita mulai sejak tahun 2009, 2010, sejak pulang dari Amerika Serikat waktu itu, saya mendapatkan banyak masukan dan juga banyak hal-hal yang baik terkait dengan perkembangan di bidang ini. Saat ini saya sangat senang kalau beberapa spesialis atau dokter spesialis lain itu memulai pengertian dan mulai memahami terkait dengan bidang psychosomatic medicine. Dan pada beberapa kasus saya mendapatkan banyak rujukan juga atau pasien itu datang sendiri karena dia memahami bahwa masalah yang terjadi di dalam tubuhnya adalah terkait dengan masalah psikosomatik. 10 tahun dalam perjalanan memperkenalkan psikosomatik dan juga berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa masalah kejiwaan adalah masalah medis. Masalah medis tidak terpisahkan dari kondisi di otak dan di tubuh manusia. Mind and body, biopsychosocial, psychosomatic medicine adalah terminologi yang kemudian berkembang di dalam bagaimana pendekatan-pendekatan penyakit dan gangguan di dalam praktek sehari-hari. Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana caranya kita memahami tentang masalah psychosomatic medicine atau masalah-masalah terkait dengan psikosomatik? Itulah gunanya
proses pelatihan dan juga informasi. Sampai dengan saat ini saya masih memberikan pelatihan kepada teman-teman sejawat dokter dan spesialis yang menginginkan untuk mengenal lebih jauh tentang psychosomatic medicine, dan ini dibantu oleh organisasi kami yaitu psikoneurologi, psikoneuroimunologi di Indonesia. Pada beberapa kali kesempatan juga saya mempromosikan bagaimana psikosomatik ini bisa lebih dikenal. Salah satunya nanti tanggal 23 November 2023 di Tokyo akan ada Asian Educational Conference. Asian Educational Conference ini adalah suatu konferensi untuk para pengajar dan orang yang praktisi di bidang edukasi untuk memberikan tentang apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Dan saya berkesempatan untuk memberikan presentasi terkait dengan workshop psychosomatic medicine yang telah dijalani selama kurun waktu sekitaran tahun 2017 sampai 2023, sekitar 6 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa memberikan edukasi berkaitan dengan masalah psychosomatic medicine, bukan hanya untuk awam, tetapi juga untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia dan di Asia. Mudah-mudahan kita masih bisa membantu diri kita juga memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kondisi gangguan psikosomatik. Tahun depan mudah-mudahan saya akan berangkat ke International College of Psychosomatic Medicine di Tübingen, Jerman. Ada suatu organisasi yang lain yang berkaitan dengan psychosomatic medicine, berafiliasi di sana juga, bukan cuma di Amerika. Dan satu lagi adalah di European Academy of Psychosomatic Medicine. Tapi kebetulan untuk di European Academy of Psychosomatic Medicine saya kebetulan tidak bisa datang karena berkelindan atau berbarengan dengan liburan anak-anak sekolah. Dan saya ingin memberikan kesempatan buat anak-anak bersama dengan ayahnya aja dalam kondisi saat liburan, tidak dalam kondisi kongres. Mudah-mudahan tahun depan ada kesempatan untuk bisa menghadiri European of the Academy of Psychosomatic Medicine. Teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang telah kita berikan bersama di dalam konteks 10 tahun perjalanan psikosomatik ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang masalah psikosomatik. Semoga kita bisa membantu diri kita dan pasien-pasien di mana yang membutuhkan kondisi penyembuhan dalam proses psikosomatiknya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.